Selamat pagi, Pak Jonathan Marpaung, selaku pengampu mata kuliah Analitika Bisnis A232. Perkenalkan, nama saya Digna Prawati. Di sini saya ingin mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di soal UAS. Untuk section A part 1, saya menggunakan bisnis dari teman saya, yaitu bernama Silumer Food, yang mana bisnis UMKM ini menawarkan berbagai dessert seperti soft cookies, burnt cheesecakes, kemudian ada slice cake juga. Dan bisnis ini sempat viral di TikTok. Lokasinya ada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Selain menjual berbagai dessert melalui online delivery dan di toko offline-nya yang ada di Sukoharjo, Silmer Food ini berencana untuk mengambil proyek acara-acara yang cukup besar. 5 di antaranya adalah proyek ulang tahun, kemudian arisan, ada juga lamaran, wisuda TK, dan juga workshop. Di berbagai acara ini, rencananya Silumer Food itu menyediakan hampers untuk dibawa pulang oleh partisipannya. Dalam menerima beberapa proyek ini nantinya, perlu dipertimbangkan oleh owner bahwa bisnis ini memiliki constraint atau keterbatasan dari segi biaya dan sumber daya. Biaya modal operating funds yang dialokasikan untuk menerima beberapa proyek ini adalah 40 juta rupiah dan ini ada di luar operating cost produksi sehari-hari memang. Kemudian terdapat juga tenaga kerja yang terbatas, di mana hanya 9 orang yang bisa membantu untuk mengerjakan produksi proyek-proyek ini. Yang ketiga ada keterbatasan dari mesin, alat, yaitu oven pemanggang, di mana Silumer Food hanya memiliki 4 buah untuk dioperasikan pada proyek ini. Dan yang keempat adalah keterbatasan waktu pengerjaan, karena uh, ada proyek yang bisa dikerjakan hanya pagi hari, malam hari, atau butuh waktu hampir seharian, yaitu kita hitung sebagai pagi dan malam. Keuntungan dan requirement yang diperlukan untuk mengerjakan proyek-proyek ini saya list pada halaman berikut. Yang mana Project Hampers ini bisa menghasilkan revenue sebesar 20 juta dan membutuhkan modal 10 juta. Bisa dikerjakan oleh 3 orang pegawai dan hanya perlu 1 oven pemanggang. Waktu produksinya bisa dikerjakan pagi atau malam. Yang kedua ada hampers arisan, yang mana revenue yang dihasilkan nanti berkisar 25 juta dan operating funds yang dibutuhkan adalah 11 juta. Bisa dikerjakan oleh 3 pegawai saja dan hanya perlu 1 penganggang. Waktu produksinya juga bisa pagi dan malam atau malam, maaf. Kemudian hampers workshop bisa menghasilkan revenue 25 juta dengan modal 14 juta. Dikerjakan cukup oleh 2 orang pegawai dan membutuhkan hanya 1 pemanggang. Waktu produksinya bisa dilakukan pagi atau malam. Nah, kemudian 2 berikutnya ini hanya bisa dipilih salah satu karena waktu pengerjaannya adalah pagi dan malam. Karena skala produksinya yang lebih besar daripada 3 proyek sebelumnya. Yang pertama ada hampers lamaran. Dia akan menghasilkan revenue sebesar 30 juta dengan modal 15 juta. Dikerjakan oleh 4 orang pegawai dan perlu 2 pemanggang oven. Kemudian ada hampers wisuda TK yang mana akan menghasilkan revenue 40 juta dan butuh modal sebesar 24 juta untuk produksinya. Akan dikerjakan oleh 4 orang pegawai dan butuh 2 oven pemanggang. Nah, sebelum ke rekomendasi, saya akan menunjukkan hasil dari kajian Simple Linear Programming yang akan memberi prescriptive analytics terkait hal ini. Nah, kita sudah melis ada 5 proyek yang potensial untuk diterima. Dan kita rincikan requirement dan constraint yang kita miliki pada Excel berikut. Ini adalah
revenue atau ya betul fee juga bisa. Fee dari masing-masing project. Kemudian ini ada modal yang diperlukan masing-masing project, pegawai, pemanggang yang dibutuhkan setiap project. Kemudian di sini saya bikin binary nilai 0 dan 1 untuk menentukan uh, bahwa hanya project salah satu dari dua project ini yang bisa diambil, lamaran atau wisuda TK. Tidak bisa mereka diambil dua-duanya. Nah, bagaimana melakukan analisa ini? Kita perlu memasukkan formula sum product pada setiap constraint. Kemudian ada di revenue juga total revenue. Total revenue bila mengambil uh, beberapa dari project di sini. Constraint kita memiliki keterbatasan budget 40 juta, kemudian 9 orang pegawai maksimum, 3 oven pemanggang, dan salah satu diambil dari dua project ini maksimum. Yang perlu kita lakukan adalah solver. Hapus dulu sini. Set objektif ada di total revenue. Kemudian caranya adalah dengan mengubah variabel sales yang terdapat pada warna kuning ini. Pastikan to max. Kemudian kita masukkan constraint, cell reference, kemudian pastikan logonya sama, kurang dari sama dengan constraint, udah 40 juta. Kemudian masukkan saja. Kemudian kita ingin hasil di sini yes or no berupa binary. Binary karena um, hasil akan menunjukkan 0 bila tidak diterima dan 1 bila yes atau diterima. Maka kita perlu cell reference di sini dijadikan binary. Nah, pastikan solving metodnya adalah simplex linear programming. Kemudian solve. Oke. Oh iya, saya belum. Oh my God, saya belum merubah bahwa constraint yang kita miliki yang betul di sini adalah 4 oven ya. Oke, 4 oven. Maka kita jalankan lagi solvernya.
Nah, ini adalah nilai maksimum. Saya ralatnya tadi, ini adalah maksimum 4 oven. Jadi akan diperoleh total revenue sebesar 80 juta dengan memberdayakan modal 40 juta, 9 maksimum pegawai, 4 oven, dan hanya salah satu dari 2 proyek ini yang diambil ternyata adalah lamaran. Nah, selain proyek lamaran, proyek arisan juga diambil, dan workshop juga bisa diambil. Jadi pengerjaannya salah satu dari arisan atau workshop bisa pagi atau malam. Nah, kemudian lamaran ini juga dilakukan selama seharian. Jadi hasil rekomendasi dari solver tadi adalah kita ambil 3 proyek, arisan, lamaran, dan workshop. Total revenue yang diperoleh 2 kali dari modal operating funds. Dan ini adalah hasil maksimum, optimum yang memenuhi requirements juga resources dimanfaatkan secara penuh. Nah, tentu saja sebuah bisnis itu ada risikonya. Bagaimana kalau tiba-tiba ada pegawai yang tidak masuk atau tiba-tiba oven uh, ternyata rusak, tidak bisa dibuat produksi. Maka tentu saja revenue akan turun bersamaan dengan proyek yang bisa diambil pun akan berubah. Nah, kita ilustrasikan tadi, saya kan sempat memasukkan bahwa pemanggang oven kita hanya memiliki 3, maka revenue yang bisa diperoleh hanya 70 juta dan uh, proyek yang bisa diambil hanya proyek-proyek kecil, yaitu ultah, arisan, dan workshop. Sedangkan lamaran dan wisuda TK tidak bisa diambil. Kemudian kita ilustrasikan lagi, misalkan satu pegawai tidak bisa membantu produksi karena sakit, maka hasil solvernya pun juga akan berbeda. Misalkan ini menjadi 8, kayak 8 orang yang bisa membantu, maka solvernya akan berubah. Kita rubah di constraint, kita update. Maka kita hanya bisa mengambil wisuda TK dan workshop, sehingga revenue yang diambil hanya 65 juta dengan memberdayakan modal 38 juta. Terdapat sisa 2 juta. Dan ini kan tidak maksimal. Nah, kemudian bagaimana rekomendasi lebih lanjut untuk mencegah risiko ini? Maka mitigasinya adalah pastikan bahwa karyawan itu patuh terhadap kontrak kerja, tidak hilang begitu ya ketika dibutuhkan, dan memastikan mereka tertib untuk memberi notifikasi bila tidak bisa hadir, sehingga kita bisa mencarikan karyawan yang lain. Kemudian maintenance juga alat produksi termasuk pemanggang, sehingga bisa digunakan pada saat menerima proyek-proyek besar seperti ini. Begitu, part 1 saya akhiri. Kemudian kita masuk ke part 2 dari section A, yaitu UMKM yang memproduksi pisang dan keripik singkong. Sesuai dengan soal yang terdapat di UAS, terdapat resources constraint untuk memproduksi 2 jenis produk ini. Yang pertama adalah total jam kerja yang tersedia. Bagian pemotongan hanya punya 2.000 jam, kemudian penggorengan ada 1.000 jam, dan pengemasan 1.500 jam. Waktu produksi yang dibutuhkan per unit untuk membuat keripik singkong butuh pemotongan 2 jam, kemudian penggorengannya 3 jam, dan pengemasan 1 jam. Untuk mengolah keripik pisang butuh pemotongan 1 jam, penggorengannya 2 jam, dan pengemasannya 2 jam. Nah, bila kita memproduksi satu keripik singkong, maka profit yang bisa diperoleh oleh
UMKM ini adalah sebesar Rp30.000. Sedangkan untuk produksi keripik pisang, satu packnya dia memberi profit sebesar 35.000, cukup besar. Kemudian volume produksi. Keripik singkong ini diharapkan mampu memproduksi minimal 300 pack. Sedangkan untuk keripik pisang target maksimal 800 pack karena bahan baku dari keripik pisang ini ternyata lebih sulit daripada keripik singkong. Maka kita bisa lihat ke Excel-nya. Kita rincikan sebagai berikut. Ini adalah kolom singkong, kolom keripik pisang. Profitnya kita rinci di sini. Kemudian constraint kita rinci di sini. Terdapat keterbatasan jam kerja di setiap bagian pemotongan, penggorengan, dan pengemasan. Dan packs yang menjadi requirement singkong minimal 300 dan pisang maksimal produksi 800. Nah, seperti yang sebelumnya, aktual produksi kita isi dengan formula sum product. Tujuan dari perhitungan kita juga kita rinci dengan sum product dari uh, sales yang berwarna kuning ini dengan profit perfectnya. Nah, untuk mendapat nilai ini, kita juga lakukan solver. Kita hapus dulu. Kita jadikan set objektifnya di profit total, kemudian dengan mengubah variabel yang terdapat di sel warna kuning, pastikan to max, dan kita tambahkan constraint atau produksi constraint-nya 2000 jam. Nah, ini pastikan juga simbolnya tidak terbalik. Dan karena kita mau nilai yang dihasilkan di sini adalah jumlah pack yang diproduksi masing-masing keripik singkong dan pisang, bukan binary seperti analisa yang sebelumnya, maka kita harus set di sini sebagai integer. Pastikan solving metodnya adalah simplex, linear progression. Nah, hasil yang diperoleh di sini adalah 35.625.000 adalah profit total dalam memproduksi sebesar 750 pack keripik singkong dan 375 pack keripik pisang. Nah, berdasarkan rekomendasi tersebut, eh, memang tampak bahwa kita memproduksi lebih banyak keripik singkong daripada keripik pisang, karena sudah disebutkan sebelumnya bahwa keripik pisang itu bahan bakunya sangat terbatas. Nah, tapi kan cukup timpang ya, padahal di requirement kita bisa memproduksi maksimum 800 keripik pisang. Nah, bagaimana kalau kasusnya adalah owner ingin memproduksi keripik pisangnya yang nilainya mendekati 800 pack, sehingga tidak terlalu timpang antara keripik singkong dengan keripik pisang.
Bila skenarionya demikian, maka kita bisa tambahkan requirement di sini, yaitu andaikan kata bahwa em, keripik pisang maksimum adalah 800 dan minimal adalah produksi sebesar 600 packs. Maka kita tinggal masukkan ke dalam solver, set objektif, kemudian changing variables, set constraints, pastikan simbolnya tidak keliru bahwa ini minimal adalah 600. Dan oh ya, kita mau nilai di sini sebagai integer. Pastikan bahwa solving method simplex LI. Maka profit total yang diperoleh hanya 30 juta. Lebih sedikit 5.625 daripada opsi paling optimal yang sudah kita kerjakan di sini. Tapi keripik pisang produksinya jadi lebih banyak daripada keripik singkong. Nah, kenapa demikian? Karena kita harus tetap mematuhi constraint dan requirements yang sudah kita rincikan di sini. Maka terjadi penurunan profit. Sekian pengerjaan soal UAS dari saya. Semoga cukup jelas dan terima kasih atas perhatian dari Bapak dan rekan-rekan semua. Selamat pagi.